Jadi saya dari Prodi DKV. Kali ini kita akan membahas tentang DKV. DKV adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri dari gambar, huruf, warna, komposisi, dan layout. Semuanya dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audiovisual kepada target sasaran yang dituju. Desain komunikasi visual sebagai salah satu contoh bagian dari seni terap yang mempelajari tentang perencanaan dan perancangan berbagai bentuk informasi komunikasi visual. Perjalanan kreatifnya diawali dari menemukan permasalahan komunikasi visual, mencari data verbal dan visual, menyusun konsep kreatif yang dilandaskan kepada karakteristik target sasaran, sampai dengan penentuan visualisasi final desain yang mendukung tercapainya sebuah komunikasi verbal visual yang fungsional, persuasif, artistik, estetik, dan komunikatif. Yang kedua, apa perbedaan seni dan desain? Seni dan desain adalah dua anggota penting seni visual. Seni adalah tentang ekspresi diri, sedangkan desain yang dimaksud untuk mengkomunikasikan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Seni dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, sedangkan desain tidak dapat bersifat interpretatif, tetapi mereka harus berkomunikasi secara efisien dan jelas. Seni adalah ekspresi diri dari ide atau emosi kreatif atau imajinatif seminiman. Sangat sulit untuk menjelaskan seni karena cenderung mengambil bentuk abstrak. Orang sering menggunakan kata seni dalam konteks lukisan atau patung, namun ia memiliki aplikasi di berbagai bidang. Desain secara umum didefinisikan sebagai kreasi seorang desainer yang merupakan output dari rencana yang telah dirancang untuk memecahkan masalah tertentu. Sketsa sederhana dari bagian luar bangunan juga merupakan desain. Oleh karena itu, istilah desain diterapkan di berbagai bidang karena penggunaannya yang praktis. Baik seni dan desain terkait dengan komposisi visual dengan cara yang kuat. Meski demikian, seni dikaitkan dengan aspek kreatif, sedangkan desain dikaitkan dengan aspek struktural dan praktis. Yang ketiga, apa saja yang dipelajari ketika kuliah di kafe? Untuk perkuliahan di kafe, kebetulan saya semester 1. Hal yang dipelajari di DKV untuk semester 1 yaitu ilustrasi anatomi, ilmu komunikasi dasar, praktikum teknologi informasi, nirmana, sejarah, dan juga pengantar DKV. Yang keempat, apa saja sih tahapan dalam membuat karya? Dalam membuat suatu karya DKV tentu saja memerlukan tahapan. Kalau menurut saya, yang pertama adalah mencari sebuah ide atau biasa disebut brainstorming. Setelah kita menemukan ide, cobalah untuk membuat sketsa dari ide yang ditemukan. Kemudian kita lakukan eksekusi atau melakukan pengerjaan pada sketsa. Yang kelima, apa saja sih profil lulusan DKV? Di kampus saya yaitu Universitas Macung, terdapat beberapa keunggulan yang membuat berbeda dengan DKV lainnya. Jadi, di kampus saya, pihak kampus mengarahkan peserta didik atau mahasiswa untuk bisa lebih fokus dengan minat dan potensinya yang sangat penting untuk karir kedepannya. Yang pertama, ada brand dan graphic design. Konsentrasi ini nantinya akan fokus dalam mempelajari teori dan praktik DKV pada bidang desain grafis dan juga implementasi dalam brand design, media design, pemasaran atau promosi, serta periklanan. Yang kedua, animation. Konsentrasi ini fokus pada praktik animasi, baik animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi, dengan dibekali pemahaman tentang konsep animasi, metode perancangan dan keterampilan, manajemen produksi animasi, keterampilan merancang figur dan karakter, serta 3D modeling. Yang ketiga, games dan media design. Konsentrasi ini fokus pada bidang perancangan dan pengembangan game, aset, dan desain media digital berbasis layer. Yang keempat, komik dan ilustrasi. Konsentrasi ini fokus pada bidang perancangan seni sekuensial dan menggambar ilustrasi. Konsentrasi ini menitik beratkan pada keterampilan menggambar baik digital maupun manual. Yang kelima, fotografi dan videografi. Konsentrasi ini fokus pada bidang produksi film dan fotografi. Konsentrasi ini juga fokus pada luaran karya fiksi seperti musik klip, film, dan profil video. Keenam, kelebihan dan kekurangan kuliah di DKV. Sesungguhnya kuliah di DKV itu menyenangkan, tapi ada sisi enggaknya juga.
Prospek karir prodi di kafe cukup menjanjikan, namun ada juga plus minusnya. Yang pertama, kita bahas plusnya dulu. Yang pertama, mahasiswanya asik. Kebayangkan gimana serunya kalau anak-anak kreatif dan nyeni kumpul di satu jurusan. Gak cuma jago urusan desain, biasanya anak di kafe dekat dengan kegiatan yang nyambung sama seni, musik, fashion, dan lainnya. Pembawaan mahasiswanya pun asik. Yang kedua, kelas dan tugas yang seru. Bakalan banyak banget kelas dan tugas seru yang menantang skill serta kreativitas. Mulai dari seperti matkul nirmana dan juga ilustrasi. Kemudian ini kita bahas minusnya. Yang pertama, banyak keluar modal. Ya, paling kita banyak keluar modal karena beli perlengkapan seperti cat, aneka kuas, dan mungkin kertas-kertas. Yang kedua, capek. Saat di kelas dan di hari ujian, mahasiswa di kafe mungkin terlihat nyantai, tapi mungkin kamu nggak tahu kalau mereka ngerjain tugas sampai harus begadang hingga pagi hari selama 3 hari. Atau tiap weekend pasti lembur ngerjain. Yang ketujuh, tips and trick untuk kalian anak-anak di kafe. Tips dari aku sih, mungkin kalian ya pintar-pintar manage waktu aja, karena itu paling penting untuk tugas-tugas di kafe yang numpuk dengan tugas-tugas lainnya. Jadi kalian harus pintar manage waktu. Sekian dulu penjelasan dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.